pertama kita memang tidak membuat anak-anak itu suka membaca, tapi cinta dulu sama buku. Karena kalau dia sudah mulai cinta, dia akan dengan sendirinya membaca buku itu, menumbuhkan rasa cinta itu kepada anak-anak supaya tertarik. Dan kebetulan buku-buku kita ini insya Allah memang menarik gitu ya. Kita lihat dari kertasnya, dari semuanya, insya Allah memang buat kita itu nggak berhenti untuk membaca. Itu sudah saya terapkan sendiri. Awalnya memang ke anak sendiri gitu, ke anak sendiri yang sudah dibacakan buku sejak dalam kandungan, dan mereka sudah terbiasa sehari bisa 3-4 kali minta dibacakan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genpicast bersama saya Yuni Hardianti, di mana kita bisa ngobrol seru seputar pariwisata di Kabupaten Lingga. Nah, teman-teman semua, nggak terasa pada hari ini kita memasuki puasa yang ke-9. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, walaupun kita tengah di masa pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga sangat cantik, di mana kita tidak hanya membahas tentang pariwisata Kabupaten Lingga, tetapi juga kita akan membahas tentang unsur pendidikannya. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Mbak Ernawati. Halo Mbak, atau yang biasa dipanggil Mbak Nana. Halo Mbak Apa Yuni. kabar Mbak Nana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman semua nih, Mbak Nana ini merupakan pelaksana SNC atau Spirit Nabawiyah Community, benar ya Mbak ya? Iya. Atau Rumah Peradaban di Kabupaten Lingga. Nah, Mbak Nana bisa jelasin nggak sih NSC itu apa sih gitu? Atau Rumah Peradaban itu apa sih? Boleh. Saya cerita sedikit ya tentang SNC. Jadi SNC itu adalah Spirit Nabawiyah Community, sebuah komunitas komunitas tentang pejuang sirah gitu ya. Di sini ada seluruh Indonesia. Dia ada beberapa komunitas dari SLC sendiri. Nah, salah satunya adalah SNC. Jadi ada komunitasnya banyak sekali, kita termasuk yang SNC. Dan Rumah Peradaban sendiri ada gagasan yang dibentuk oleh para leader SNC. Tujuannya untuk membasmi buta sirah di seluruh negeri ini. Awal tujuannya seperti itu. Jadi awalnya itu kita melihat banyak sekali anak-anak sekarang yang jauh dari dari agama, maksudnya tidak mengenal Rasulnya, nabi-nabi, bahkan anak SMA sudah lupa urutan nama-nama nabi. Jadi terketuk hati kita di situ untuk membentuk sebuah rumah peradaban di mana dikelola oleh leader SNC sendiri. Tujuannya agar memang terarah. Karena kalau dikelola orang lain bisa jadi tidak terarah begitu. Jadi diarah. Kita juga ada silabusnya seperti sekolah gitu ya, seperti sekolah. Jadi di sini kita membentuk itu seluruh Indonesia. Awal dibentuknya itu tahun 2020. Itu kita ada 200 titik di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di penghujung tahun terbentuk 202 titik. Nah, saat ini SNC berkomitmen atau bercita-cita ingin membentuk sekitar 600 titik. Mudah-mudahan tercapai di tahun 2021. Nah, di Lingga sendiri baru ada satu. Iya. Berarti itu leader untuk SNC ini masing-masing di kabupaten kotanya atau di provinsinya, atau leadernya ada di pusat aja gitu Mbak? Untuk di seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia jadi ada. bahkan sampai di Papua, di mana-mana kita ada ya, di pelosok. Memang tujuannya itu menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh dari kota gitu ya, yang untuk membaca saja, membeli bukunya sulit gitu ya, dari situ. Nah, untuk Kabupaten Lingga sendiri nih Mbak, untuk pelaksana NSC ini ada berapa orang? Kalau saat ini baru sekitar 5 orang, tapi yang aktif hanya sekitar 3, saya, suami, dan ada 1 orang lagi gitu ya, beliau guru gitu. Nah, berarti Mbak selain juga disibukkan dengan kesibukan rumah tangga, juga satu keluarga juga mengurus NSC ini ya Mbak ya? Kalau untuk Rumah Peradabannya sendiri itu saya sebagai pengelolanya, suami yang membantu dari belakang, dia juga bagian dari SNC, tapi tidak fokusnya di Rumah Peradaban gitu. Oh, jadi, berarti Rumah Peradaban ini bagian dari NSC? Iya, betul, bagian dari dan SNC. NSC ini bagian dari Sigma Learning Consultant itu ini dari Sigma Daya Insani, sebuah penerbit buku. Nah, di situ kita punya yang namanya itu di SLC, Sigma Learning Consultant, konsultan buku-buku dari Sigma, begitu. Nah, dari situ. Nah, berarti kan NSC itu berdirinya 2020 tadi ya Mbak? Oh, berdirinya tidak, ini Rumah Peradabannya yang berdiri tahun 2020. Peradaban di Kabupaten Lingganya? Kalau di Kabupaten Lingganya baru sebelum puasa ya. Oh, sebelum baru puasa. beberapa bulan yang lalu ya.
Oke, itu udah banyak belum koleksi-koleksi buku yang ada Kalau di koleksi NSC di Kabupaten Lingganya ya, Mbak? ya, koleksi bukunya alhamdulillah belum banyak sih ya, tapi sudah cukup untuk anak-anak sekitar. Itu ada sekitar 15 paket lebih, dan satu paket itu ada sekitar 10 atau 12 buku, ada juga yang 24 buku. Jadi saat ini total koleksi buku yang ada di Rumah Peradaban Lingga itu sekitar 250 buku. Nah, dia kan ada per paket itu ya, Mbak. Itu dalam paket itu apakah semua bukunya itu mengenai agama, atau dalam paket itu ada terbagi-bagi, ada yang tentang agama, ada yang tentang juga pendidikan umumnya, wawasan umumnya, itu gimana, Mbak? Jadi kalau di ini kita ada paketnya itu bukunya ada buku tentang Rasulullah dari beliau lahir sampai wafat, ada 24 nabi, ada 64 sahabat, ada juga buku tentang sains Quran. Jadi buku sains yang kita itu dipadukan dengan Al-Quran. Jadi sainsnya rujukannya Al-Quran begitu. Terus paket bukunya ini, Mbak, ini sama seluruh Indonesia untuk komunitas SNC, atau buku ini diterbitkan oleh SNC Kabupaten Lingga sendiri gitu? Ini sama. Kita di seluruh Indonesia paketnya sama, semuanya dari Sigma Daya Insani. Tapi kita juga ada buku-buku pribadi ya yang ikut dibaca umum gitu ya, seperti buku-buku umum gitu. Gitu. Berarti dan saya mau tanya lagi nih, kalau NSC ini terbatas untuk anak-anak aja atau bisa untuk orang yang remaja atau yang dewasa, gimana? Nah, buku-bukunya bisa dibaca dari balita ya, sampai kalau saya pribadi sebagai orang tua sangat butuh sendiri, karena bukunya itu membuat saya bertanya-tanya, wow gitu, baru tahu ilmunya gitu, ternyata bisa dibaca untuk sampai lansia bisa. Gitu. Berarti tapi kalau misalnya untuk balita perlu bimbingan dari yang kita bacakan, tapi kita ada bukunya. Bukunya gitu ya. Bisa dipegang oleh balita. Kita bukunya board book, jadi aman untuk balita, tidak mudah koyak, tidak bisa basah gitu. Jadi anak-anak bisa membaca. Bahan dari buku tersebut ya, kertasnya tebal itu. Terus selain membaca nih, Mbak, untuk NSC, selain membaca ada kegiatan lain nggak di NSC sendiri? Di Rumah Peradaban ya, di Rumah Peradaban itu jadi dalam satu paket buku itu kan nggak hanya buku, ada games educationnya di dalamnya, dari kartu akhlak, dari kartu ibadah yang bisa diakses dengan 3D, juga ada game puzzle, ada puzzle nabi di dalam 10 paket, di dalam satu paket buku itu. Ada juga ada kayak ular tangga, tapi ular tangganya tentang tawaf gitu ya. Jadi tidak ular tangga yang biasa gitu. Jadi memang dikaitkannya dengan agama gitu ya. Kita bermain tapi juga sambil belajar gitu. Gitu. Untuk Rumah Peradaban atau SNC sendiri, Mbak, itu udah ada kunjungan belum dari anak-anak ataupun dari remaja-remaja yang ada di Kabupaten Lingga? Udah ada kunjungan? Untuk di Kabupaten Lingga baru ada satu sekolah ya yang berkunjung ke kita, itu sekolah SDIT yang ada di Kabupaten Lingga sudah berkunjung. Terus kalau anak-anak kita memang anak-anak sekitar rumah, anak-anak sekitar itu ya sudah cukup banyak juga. Masyarakat sekitar lah sudah mengetahui gitu kalau ada di situ. Berarti masyarakat sekitar juga sudah mulai mengenal ya, Mbak, ya, adanya SNC dan Rumah Peradaban, dan juga SDIT yang di Kabupaten Lingga ya, Mbak, ya. Udah pernah berkunjung ke Rumah Peradaban. Nah, ini kan SNC Lingga kan udah berjalan 1 bulan ya berarti ya? Belum sampai 1 bulan? 2 bulan sudah ada 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, ada nggak sih, Mbak, goals-nya untuk kedepannya, targetnya untuk kedepannya untuk SNC di Kabupaten Lingga ini? Kalau targetnya sih kita memang mentargetkannya itu ya anak-anak itu nggak fokus lagi ke gadget gitu ya, tapi dia sudah mulai mencintai buku. Pertama kita memang tidak membuat anak-anak itu suka membaca, tapi cinta dulu sama buku, karena kalau dia sudah mulai cinta dia akan dengan sendirinya membaca buku itu, menumbuhkan rasa cinta itu kepada anak-anak supaya tertarik. Dan kebetulan buku-buku kita ini insya Allah memang menarik gitu ya. Kita lihat dari kertasnya, dari semuanya, insya Allah memang buat kita itu nggak berhenti untuk membaca. Itu sudah saya terapkan sendiri. Awalnya memang ke anak sendiri gitu, ke anak sendiri yang sudah dibacakan buku sejak dalam kandungan, dan mereka sudah terbiasa sehari bisa 3-4 kali minta dibacakan buku begitu ya. Oke, berarti ini sebagai info juga nih untuk sahabat-sahabat Gempi, untuk kita memulai mencintai membaca, kita harus cintai bukunya dulu gitu ya, Mbak ya. Oke, berarti di bukunya itu yang untuk anak-anak banyak gambar-gambar. Ya, gitu gambar-gambar. Jadi kalau yang balita itu bukunya juga berirama seperti syair gitu ya, jadi lebih menarik, kata-kata pendek gitu. Dan buku-bukunya itu
banyak sesuatu hal yang selama ini tidak kita ketahui, dari hal-hal yang kecil misalnya kayak semut segala macam gitu ya, kayak buku sainsnya itu dari kurma gitu. Jadi cocok sekali untuk bulan puasa. Ada gambar kurmanya juga kurmanya, gitu ya. apa manfaatnya. Jadi dia ada gambarnya itu dibuat kayak kartun gitu ya. Jadi anak-anak tertarik. Nah Mbak, kalau di pariwisata nih, seperti objek-objek wisatanya ini kan sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga nih Mbak. Nah Mbak kepikiran nggak sih kalau rumah peradaban itu akan dikelola oleh Dinas Pariwisata juga gitu? Harapannya apa sih untuk Dinas Pariwisata untuk rumah peradaban atau SNC gitu? Ikut memasarkan gitu ya, maksudnya mempromosikan bahwa ada rumah peradaban di Lingga ini, sehingga masyarakat Lingga itu nggak hanya masyarakat sekitar rumah saya saja yang mengenal rumah peradaban, tapi seluruh Kabupaten Lingga dari pelosok-pelosoknya. Dan kami punya sebuah mimpi, mudah-mudahan tidak hanya di rumah kami, tapi ada nanti di daerah-daerah yang agak jauh jangkauannya dari sini, kita buka juga rumah peradaban. Kayak cabangnya gitu Mbak ya. Ya, karena kita memang tujuannya untuk membuka seperti itu ya. Dan kita juga ada di sekolah-sekolah yang sudah kita berikan buku-buku dari kita gitu. Oh berarti sudah ada pembagian paket buku untuk sekolah juga Mbak? Iya, dari dana wakaf. Oh dari dana wakaf. Nah ngomong-ngomong wakaf nih Mbak, kalau nggak salah Mbak punya program wakaf Siro. Iya, wakaf buku Siro. Jadi kita punya program wakaf buku Siro, boleh ada wakaf harian, bulanan ataupun mingguan. Jadi mereka bisa ikut, wakafnya nggak perlu banyak. Maksudnya 1.000 sehari gitu kan, jadi 1 bulannya 30.000 gitu. Kita nanti kita uang yang terkumpul itu kita belikan buku Siro, kita distribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Lingga ini. Alhamdulillah dari tahun 2020 memang belum banyak ya, tapi saya dan suami sudah sekitar 20 sekolah yang menerima paket buku dari kami gitu, dari teman-teman yang sudah berwakaf gitu. Dari wakaf Siro ini biasanya dari siapa aja Mbak? Banyak, umum, siapapun, karena kita sebarinya dari media sosial ya. Jadi teman-teman di Facebook, di IG, di WA Story gitu, boleh siapapun. Oh gitu. Terus ada sumbangan buku juga nggak Mbak? Kalau untuk masyarakat mau menyumbangkan buku nih untuk peradaban atau SNC boleh. Dibatasi nggak sih Mbak harus buku yang terkait agama? Kalau dibatasinya iya, maksudnya itu memang buku anak-anak, tapi harus kita sortir ya, karena banyak buku anak-anak itu juga yang tidak mendidik, ada juga banyak ya. Karena saya juga sudah lama bergelut di dunia penerbitan, jadi saya tahu gitu ya. Jadi minimal itu bukunya ya memang bukunya bagus dan bisa mendidik, tidak fokus buku agama, buku umum boleh, tapi memang harus diseleksi juga, nggak bisa sembarangan gitu, karena yang membaca anak-anak gitu. Oh gitu, oke deh Mbak kalau kayak gitu. Terus juga selama mendirikan rumah peradaban ataupun SNC di Kabupaten Lingga, itu apa yang kendala yang pernah Mbak hadapi? Kendalanya itu di ini ya, sedikitnya minat membaca anak-anak sekitar gitu ya, masih sedikit sekali minat membacanya, masih kurang. Itu kendala, yaitu cara kita memancingnya memang selama ini dengan permainan ya, permainan edukasi sambil bermain gitu ya, menjelaskannya. Karena pas kita tanya tentang Nabi itu, kebanyakan mereka hanya tahu namanya, tidak tahu sejarahnya. Jadi kita main tebak-tebakan, misalnya Nabi yang peristiwa ini Nabi siapa gitu. Jadi mereka dari situ ingat, minimal dia tertarik kan, akhirnya jadi cerita lengkapnya gimana, kita baca yuk di buku gitu. Jadi itu dikumpulkan, anak-anak itu dikumpulkan dalam satu ruangan atau anak-anak itu datang, mereka sudah tahu jam bukanya kan, mereka datang. Itu jam bukanya jam berapa itu? Kalau kemarin ini kita karena pandemi ya, bukanya cuma weekend, Sabtu Minggu, pagi jam 9 sampai sebelum zuhur, dan sore pada asar sampai jam 6 gitu ya. Itu ada per kelasnya gitu nggak Mbak? Enggak sih, misalkan anak-anak yang belum bisa membaca memang kita bacakan, tapi anak-anak yang sudah bisa membaca, baca mandiri, nanti mereka kita tanya gitu, dari baca mandiri itu apa yang sudah didapat gitu. Oh berarti udah ada kelasnya ya? Maksudnya udah ada di klasifikasinya, tempatnya ya dipisahin gitu, karena kalau digabung kan yang belum bisa membaca tidak bisa, paling hanya bisa melihat gambar gitu kan. Baiklah sahabat Gempi semua, terima kasih telah menyaksikan podcast Gempi pada kali ini bersama saya dan Mbak Nana yang membahas tentang SNC dan Rumah Peradaban di Kabupaten Lingga. See you next time, bye bye.